Pemirsa, penemuan jasad seorang security bank pemerintah menggemparkan warga Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi jenazah, petugas menemukan brankas sudah dalam kondisi dirusak. Jasad seorang security bank pemerintah berinisial HB ini pertama kali ditemukan rekan kerja korban di dalam kantornya yang berlokasi di kawasan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri kematian korban. Dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan brankas yang kondisinya sudah dirusak karena diduga kuat akan dibobol. Saat ini 5 orang saksi termasuk rekan kerja serta atasan korban telah diperiksa. Hasil olah TKP pemeriksaan sidik jari harus saya padukan dengan hasil otopsi. Apakah yang bersangkutan memang gantung diri atau karena peristiwa yang lain. Mungkin rekan-rekan melihat ada beredarnya video yang tentang brankas yang digergaji dan sebagainya. Nanti akan kita list kalau mendasari pada hasil otopsi biar jelas tentang penyebab kematian security. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan kasus, sudah bersama kami dari sambungan Zoom Kombes Pol Mustafa selaku Kapolres Metro Bekasi. Selamat sore, Pak Mustafa. Selamat sore, Mbak Gema. Iya, Pak Mustafa, apakah bisa dikonfirmasi bahwa ini adalah kasus pembunuhan? Selamat sore pemirsa, Mbak Gema, dapat kami sampaikan bahwa hasil olah TKP sementara bahwa penyebab kematiannya belum bisa kita sampaikan karena kita masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri, Mbak Gema. Baik, kan ada keterangan juga ya Pak Mustafa bahwa ada brankas yang diduga dirusak. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kematian korban, Pak Mustafa? Dari hasil olah TKP, Mbak Gema, memang kita temukan brankas milik bank tersebut sudah dalam kondisi dicoba dirusak dengan menggunakan gerindra ataupun gergaji listrik dengan ada percobaan menjebol pintu kunci daripada brankas tersebut, Mbak. Iya. Pak Mustafa, apakah memang korban ini sedang berjaga malam di lokasi atau seperti apa? Dapat kami sampaikan bahwa korban memang malam hari itu dia bekerja sebagai security di bank tersebut. Jadi security-nya itu ada 3 orang, memang dalam satu hari ada 3 shift, Mbak. Kebetulan yang piket hari itu korban piket dari malam sampai dengan pagi, Mbak. Dari keterangan para saksi, Pak Mustafa, apa yang didapatkan oleh pihak kepolisian? Jadi keterangan awal memang pada saat office boy atau OB mau bekerja pagi, menemukan kondisi beberapa tempat di perbankan tersebut sudah acak-acakan. Kemudian dia melihat brankas yang pada kondisi dicoba untuk dirusak dengan merusak kuncinya. Kemudian saksi juga melihat si korban ini sudah dalam posisi gantung diri atau tergantung pada sebuah tempat di bank tersebut, Pak. Baik, berarti memang TKP sudah berantakan begitu ya Pak Mustafa ketika ditemukan. Apakah ada temuan Pak sidik jari dari orang lain selain dari milik korban di sana? Dari hasil olah TKP, sementara memang hanya ditemukan sidik jari milik korban, Mbak. Kita belum menemukan sidik jari yang lain ataupun ada orang lain nempel pada beberapa barang bukti yang kita periksa. Jadi baru hanya 1 sidik jari punyanya korban, Mbak, yang ditemukan, Mbak. Baik, Pak Mustafa, apakah pihak kepolisian juga memeriksa alat komunikasi dari milik korban dan apakah ditemukan adanya komunikasi yang tidak wajar begitu dari alat komunikasi korban? Saat ini handphone korban sudah kita amankan, kita masih membawa ke lapor, kita bawa ke Polda untuk kita cek apakah di dalam HP milik korban ditemukan percakapan ataupun hal-hal lain yang sifatnya berhubungan dengan kegiatan korban atau peristiwanya tersebut, Mbak. Oke, baik Pak Mustafa, untuk saat ini memang apakah
korban sudah berapa lama kerja di bank tersebut dan apakah memang pernah ada jejak yang kurang baik dengan pihak bank begitu, Pak Mustafa? Dapat kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara terhadap rekan korban, office boy, termasuk beberapa saksi yang ada di TKP, memang hubungan korban dengan tempat dia bekerja selama ini tidak ada persoalan, Mbak. Jadi memang tidak ditemukan hubungan yang kurang baik, misalnya antara security dengan rekannya ataupun security dengan bank, pernah cekcok atau apapun. Sampai dengan hari ini belum kita temukan keterangan yang menunjukkan yang bersangkutan pernah bermasalah, Mbak. Baik, tidak ada komunikasi yang tidak wajar dan juga untuk hubungan antara korban dan kantor tempat bekerja juga tidak pernah ada permasalahan ya Pak Mustafa. Untuk saat ini Pak Mustafa, sampai berapa lama kira-kira hasil dari otopsi akan dikeluarkan dan hasil dari pemeriksaan polisi untuk memutuskan apakah memang kasus ini kasus kejahatan atau memang dari diri korban sendiri? Terima kasih Mbak Gemma. Jadi untuk olah TKP memang tidak ditemukan sidik jari lain selain sidik jari korban yang meninggal dunia. Sementara penyebab kematian korban, kami dari kepolisian masih menunggu hasil otopsi terhadap korban tentang penyebab kematian korban. Apakah karena gantung diri atau karena penyebab lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Mbak Gemma. Oke, sudah ada waktunya Pak? Kira-kira kapan hasilnya keluar? Kita masih menunggu, Mbak. Jadi biasanya 1 minggu atau lebih hasil dari forensik itu keluar tentang hasil otopsinya, Mbak. Jadi kita masih menunggu dan bila mana hasil otopsi tersebut keluar, nanti akan kita sampaikan tentang penyebab kematiannya korban ataupun security tersebut, Mbak Gemma. Baik, Pak Mustafa, kita akan nantikan bersama bagaimana hasil dari penyelidikan dari pihak kepolisian. Terima kasih Kombes Pol Mustafa, Kapolres Metro Bekasi, atas konfirmasinya pada sore ini. Selamat kembali beraktivitas, Pak Mustafa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.